bagi manusia yang merasa dirinya paling hidup daripada hidup Tuhannya. Itulah hakikat orang mati di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kan di sisi manusia, manusianya merasa yang paling hidup, Tuhannya mati, Tuhannya wafat, Tuhannya tak berguna bagi manusianya karena manusianya telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan bagi dirinya, sebagai Tuhan yang tanpa Tuhan, karena hanya dirinya yang ada di hatinya. Sedangkan orang-orang yang sudah wafat itu, Allah berfirman, bila ada orang yang meninggal, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Darikulah datangnya manusia dan kembali kepadakulah manusia itu berpulang. Ini pun manusianya tidak rela dan tidak ridho bahwa orang tuanya sudah pulang di sisi Tuhannya. Manusia pada menganggap orang tuanya di sana disiksa, diazab, dihukum di alam kubur yang luar itu. Kenapa itu semua terjadi? Karena aplikasi sama dengan dirinya selama ini di dalam alam kubur. Badan-badan ini disiksa pula di dalamnya dengan keperluan-keperluan dunia, disiksa dengan urusan-urusan dunia, disiksa dengan persaingan-persaingan mencari dunia. Jadi manusia anggapannya dikira yang di kuburan luar itu sama dengan keadaan kuburannya sendiri yang selama ini tidak pernah diziarahi dengan ilmu ketuhanan. Jadi aplikasi kita selama ini mendoakan orang tua yang sudah meninggal sama seperti kita minta-minta di dalam kuburan ini. Minta apa? Minta suksesnya urusan dunia, minta suksesnya apa yang hati kita maui, minta suksesnya cita-cita dunia. Hati selalu merana, gelisah, tersiksa. Kenapa? Karena yang dicintai di dalam hati kita bukan Tuhan pencipta dunia, tapi dunianya yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Maka disiksalah kita. Jadi anggapan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada orang tua yang sudah meninggal, kita aplikasikan, kita kaca benggalakan seperti keadaan kita yang perlu doa, yang perlu sedekah. Orang yang tidur saja tidak bergeming dikasih uang 1 miliar, apalagi orang yang mati. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati menerima doa orang yang hidup? Ya tidak sinkron. Jadi pemberian itu adalah bagi orang yang masih mati hatinya kepada Tuhannya. Itulah hakikat sedekah. Selama ini yang kita anggap sedekah itu kan hanya materi saja, materi dunia saja. Kita tidak menganggap bahwa sedekah ini, pemaparan ini pun di atas dari sedekah-sedekah yang ada. Karena dengan sedekah pemaparan ini menunjukkan, menyadarkan banyak orang menuju Tuhannya agar tidak mentuhankan dirinya lagi di hatinya. Meskipun secara materi kita kaya raya, penguasa dunia, bila hati kita merana di dalam urusan babakan ketuhanan, buat apa kekayaan kita ini? Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi logikanya bagaimana mungkin orang yang mati secara syariat lo ya, bukan mati hatinya, mati secara syariat seperti ayah atau bapak saya yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin bapak saya bisa menerima doa-doa saya bila saya berdoa memohon ampunkan dirinya, sementara dirinya sudah mati kemanusiaan, mati kemanusiaannya, tenggelam di dalam kehidupan Tuhannya. Beliau sudah ada di sisi Allah, sudah enak-enak, sudah enjoy, sudah di dalam surganya Allah. Bagaimana mungkin orang mati menerima doanya orang hidup? Wong sudah mati, wong sudah ndak ngaku-ngaku lagi dirinya hidup, wong sudah ndak ngaku-ngaku lagi dirinya berkuasa atas dirinya. Wong di dalam hatinya sudah kembali kepada Tuhannya, tentu bahagia mereka di sisi Tuhannya. Sementara kita yang mendoakan bahagianya di sisi hawa nafsu kita sendiri. Jauh beda. Seumpama sama halnya ahli neraka mendoakan ahli surga. Cocok enggak? Mestinya orang tua kita yang sudah kembali di sisi Allah yang mendoakan kita di dunia ini agar selamat jalan kita seperti jalan mereka yang sudah mendahului kita. Seumpama bila dikatakan orang tua kita masih hidup, kan ya begitu. Tapi bagi manusia yang sudah meninggal, maka sudah putus semua apa yang diperankannya. Karena di dunia pun juga perannya Allah, di akhirat pun juga perannya Allah. Apa yang tidak putus bagi manusianya kecuali keberlangsungan kelanggengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ayo coba kita hayati, coba kita resapi. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maknanya setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap manusia yang merasa dirinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya, itulah kematiannya. Jelas? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika manusia merasa dirinya yang paling hidup daripada hidup Tuhannya, itulah hakikat kematian manusianya. Di sisi Tuhannya, mati apanya? Mati jiwanya. Mati apanya? Keras hatinya. Mati apanya? Tidak sadar bahwa dirinya makhluk, bukan Tuhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa, setiap manusia yang merasa bernyawa, berroh, berjiwa, bernyawa, pasti mati. Apa? Karena manusianya merasa dirinya yang hidup, Tuhannya dimatikan. Karena manusianya merasa yang berkuasa, Tuhannya dilemahkan, tiada perannya di hatinya selama ini. Terus apalagi bahwa doa-doa kita kepada orang tua kita selama ini hanyalah angan-angannya hawa nafsu saja. Sama halnya seperti saya sebutkan tadi, seolah-olah ahli neraka, orang mati mendoakan yang hidup. Maknanya manusia mendoakan Allah. Kan sama seperti itu. Masa boneka mendoakan yang menciptakan boneka? Masa wayang mendoakan dalangnya? Kan tidak mungkin.
Semuanya serba kebolak-balik. Kenapa? Karena pemahamannya, karena keyakinannya ikut keyakinan hawa nafsunya yang selalu menyesatkan dari jalan Tuhannya. Sama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi Muhammad sampai sekarang masih hidup. Maka dari itu banyak orang yang berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi itu masih hidup. Wong sudah meninggal, wong sudah wafat kok dianggap masih hidup. Maka dari itulah manusia selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho bertuhankan kepada Tuhan yang menciptakannya. Bila manusia masih mendewa-dewakan makhluk, selamanya manusia tak akan pernah kenal dengan Tuhannya yang menghidupinya. Apa buktinya? Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah wafat. Bila sudah wafat, apakah bisa dikirimi sebuah sholawat? Mari kita baca, buktikan di dalam firman-Nya Allah, agar saya tidak dikatakan mengada-ada dengan pemahaman ini. Semuanya serba Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, saya tidak berani menerangkannya. Silakan wahai para sahabatku, buka di surat Al-Anbiya. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-34. Silakan dibuka para sahabat. Jadi temanya bersedekah kepada orang yang mati. Silakan dibuka Al-Anbiya ayat 34 agar kita bisa menyaksikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Yang artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang pun manusia sebelum engkau Muhammad. Ini kata Allah kepada Muhammad, kata Allah kepada seluruh manusia. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, jadi saya ulang lagi. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka jika engkau saja wafat, apakah mereka akan kekal? Jadi tak ada manusia yang kekal hidupnya di dunia ini. Maknanya kekalnya hidup inilah kekalnya uripe Allah. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, ya manusianya yang tidak merasa hidup lagi. Sudah tidak wujud lagi. Sudah tak ada lagi manusianya kecuali la ilaha illallah. Inilah bukti Nabi Muhammad saja wafat, apalagi orang tua yang sudah meninggalkan kita. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima doa-doa kita sementara kita masih di dalam neraka hawa nafsu kita sendiri. Jika kita ingin ketemu mereka, kita ingin mendoakan mereka, yang masuklah ke dalam babakan hakikat makrifat, nanti ketemu dengan arwah mereka. Kemana arwah mereka?
arwahnya orang-orang yang sudah meninggalkan kita dahulu, sejak Nabi Adam, sejak Nabi Muhammad sampai kepada orang tua kita, arwahnya menjadi ruhullah, uripe Allah. Karena kita selama ini tidak rela bertuhankan Allah, maka kita banyak ibadahnya, seolah-olah kita membanggakan ibadah dan ilmu kita. Kita membanggakan doa-doa kita kepada orang tua kita. Kita membanggakan kita duduk di neraka, bangga. Kata orang tuanya yang sudah di sisi Allah, kamu masih di dalam neraka kok mendoakan orang yang sudah di surga. Apa orang yang sudah di surga itu? Orang yang sudah tidak ngaku-ngaku lagi dirinya hidup. Siapa? Ya bapak kita, ya orang tua kita itu sudah di surga. Maknanya orang mati yang perlu disedekahi itu adalah kita sendiri yang mati. Hatinya ini loh yang perlu sedekah. Sedekah dari mana? Sedekah dari Tuhannya. Karena kita selama ini tak merasa dipelihara Tuhan, karena kita selama ini tak merasa dijaga Tuhan, karena kita selama ini tak merasa dicukupi Tuhan, karena kita selama ini tak merasa dihidupi Tuhan, karena kita selama ini tak merasa dikuasai Tuhan, karena kita ngaku-ngaku jadi Tuhan sendiri. Masa ahli neraka mendoakan ahli surga? Lah kebalik itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad saja meninggal, tidak abadi hidupnya. Kenapa? Karena hidup yang ada pada Nabi Muhammad, karena hidup yang ada pada Nabi Adam, karena hidup yang ada pada para nabi dan para manusia sebelum kita, itu ya semua uripe Allah. Jadi sudah tidak ada manusianya. Kanjeng Nabi Muhammad saja masih hidupnya bilang di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Padahal Nabi Muhammad masih hidup. Tapi praktek hati Kanjeng Nabi Muhammadnya sebenarnya tidak ada di dalam hatinya. Yang ada hanya Allah. Buktinya apa? Nabi Muhammad tak bisa melempar, Nabi Muhammad tak bisa memanah kecuali uripe Allah. Masa iman kita tidak ikut imannya Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad merasa mati dirinya di hatinya meskipun ia kelihatan hidup. Tapi kita meskipun kita masih hidup, tapi kita merasa diri kita yang hidup, Allahnya mati. Berarti Tuhannya masih manusianya. Berarti kan salah Tuhan. Tidak sama Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhan kita selama ini. Maka orang-orang yang seperti kita inilah yang perlu disedekahi dengan apa? Dengan hidayah. Dengan rahmat Tuhannya lah sedekah itu. Tergantung Allah menghidayai siapa saja. Semoga kita, terkhususnya saya dan kita semua jamaah uripe Allah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asal Anda sudah taubat dari menjadi Allah. Kita kan selama ini jadi Allah tapi tidak terasa. Allahnya ditiadakan, Tuhannya tak diberlakukan di hati kita. Yang berlaku di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri selama ini. Sebelum saya lanjutkan ayatnya, ya sudah terbukti ya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Tidak ada hidup yang abadi. Maknanya mati semua, wafat semua. Kalau sudah mati semua, wafat semua, apa bisa menerima sedekah? Coba Anda fikirkan. Logika. Pakai akal fikir. Jangan pakai angen-angen wae. Pokoknya ada orang bicara begini percaya. Bilang cerita begitu percaya. Coba pakai
logika, pakai iman yang ada di dalam dada ini. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau saja wafat, apakah mereka akan kekal? Semuanya fana. Fana kemanusiaannya, kekal uripe. Allah menghidupi manusia sejak Nabi Adam hingga saat ini sampai akhir zaman nanti.